Halo pemirsa, kembali berjumpa dalam program VOA Global Report from New York City. Saya Randy Wicaksana. Komunitas Indonesia di Amerika Serikat ajukan permohonan agar pemerintah Indonesia mencabut larangan perpanjangan paspor bagi warga negara Indonesia tanpa dokumen. Aturan ini membuat besar diaspora Indonesia tanpa status hukum tetap di Amerika Serikat di tengah ancaman deportasi massal pemerintahan Donald Trump. Di tengah keresahan kebijakan deportasi massal imigran tanpa status hukum tetap Amerika, diaspora Indonesia menyampaikan protes terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang membatasi perpanjangan paspor untuk imigran tanpa dokumen. Imigran Indonesia yang tak miliki izin tinggal atau visa di Amerika hanya bisa memperoleh surat perjalanan laksana paspor atau SPLP. Protes ini disampaikan melalui tokoh Indonesia di New York yang kini telah memegang kewarganegaraan AS, Syamsi Ali. Melalui yayasannya Nusantara Foundation, Syamsi Ali kirim surat permohonan peninjauan kembali kebijakan tersebut. SPLP itu kan sebenarnya surat untuk perintah jalan pulang sih. Jadi diberikan ketika sudah akan pulang. Nah ini kan bisa menjadi kecurigaan teman-teman kita, ini jangan-jangan ada kolaborasi sebenarnya dengan pemerintah setempat untuk mendeportasi saudara-saudara kita yang ilegal, gitu ya. Jadi SPLP bukan solusi, dan itu juga bukan pengganti paspor yang akan diakui dalam negara Amerika. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat sebut pemerintah telah terima surat Syamsi Ali dan tengah dalam proses diskusi internal. Kami mencatat kekhawatiran dan juga masukan dari diaspora kita di Amerika Serikat terkait hal ini, yang kalau tidak salah hal ini sedang dibahas begitu ya. Semoga kita bisa mendapatkan suatu solusi yang juga mengedepankan dan melindungi kepentingan WNI diaspora Indonesia di Amerika Serikat dan di seluruh dunia begitu. Per bulan Mei 2025 ini pemirsa, pemerintah Amerika Serikat perketat aturan perjalanan pesawat terbang domestik. Penumpang wajib melampirkan real ID atau identitas resmi yang dikeluarkan negara bagian seperti SIM dan juga KTP. Bagi warga imigran tanpa dokumen izin tinggal tetap, paspor jadi satu-satunya identitas resmi yang bisa digunakan untuk berpergian. Analis juga mengkhawatirkan status dan konsekuensi hukum diaspora tak berpaspor jika terdampak deportasi. Jadi ketika seseorang tidak memiliki paspor, tidak memiliki identifikasi kewarganegaraannya, itu sama seperti negara yang stateless. Jadi negara yang benar-benar, jadi di sini seseorang tersebut bukan tidak bisa tinggal di Amerika Serikat, tapi juga tidak jelas kewarganegaraannya, ditakutkan seperti itu. Dan nanti juga ditakutkan seperti ICE atau pemerintah Amerika Serikat akan bingung juga ini nanti dibalikinnya kemana. Sebagian diaspora tanpa dokumen yang memiliki anak yang lahir di Amerika bisa dapatkan kewarganegaraan ketika anaknya beranjak dewasa. Anaknya berumur 18-21 tahun dan sudah bisa kerja, anak ini bisa mensponsori orang tuanya. Tapi salah satu persyaratan untuk disponsori kan paspornya masih harus hidup kan. Nah kalau tidak berlaku gimana? Atau misalnya dalam proses dia mencari kerja, tiba-tiba ada satu sponsor yang akan mensponsori dia. Tapi kan persyaratannya paspornya harus berlaku. KJRI New York perkirakan ada sekitar 80.000 WNI di wilayah kerjanya. Sebagian diantaranya adalah imigran tanpa status tetap. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Pemirsa, di Amerika ada kota-kota yang memang dikenal sebagai kota suaka. Misalnya seperti Chicago dan tempat saya berada saat ini di New York City. Nah, status kota suaka ini memungkinkan sebuah kota untuk membatasi kerjasama antara penegak hukum lokal dengan otoritas keimigrasian federal Amerika Serikat terkait imigrasi. Di tengah deportasi massal oleh pemerintahan federal di bawah Donald Trump, kota-kota seperti ini mendapatkan sorotan. Para wali kota dari Chicago, Denver, New York, dan Boston menjawab pertanyaan tentang kebijakan mereka sebagai kota suaka bagi para imigran dalam dengar pendapat Kongres di Washington DC baru-baru ini. It is federal law to turn over those illegal criminals to ICE. And we have heard reports, and many of you have said publicly, that you are going to obstruct that. That is against the law.
and we're going to hear more about that today. Dalam pernyataan pembukanya di hadapan Komite DPR AS untuk Pengawasan dan Reformasi Pemerintah, Wali Kota Chicago dari Partai Demokrat Brandon Johnson membela kebijakan kotanya. Chicago's welcoming city ordinance and our other laws and policies do not lead to more crime. They do not prevent cooperation with federal law enforcement on criminal matters, and we do not harbor criminals. We arrest them. Dewan Kota Chicago di bawah kepemimpinan Wali Kota Demokrat sebelumnya mengesahkan peraturan kota ramah yang berlaku saat ini. Hukum ini membatasi kemampuan dari agen imigrasi dan bea cukai federal untuk melakukan berbagai hal seperti menginterogasi tahanan misalnya atau menggunakan fasilitas kota untuk penyelidikan di antara langkah-langkah lainnya. Negara bagian Illinois, tempat Chicago berlokasi, memberlakukan undang-undang serupa pada tahun 2017 dengan dukungan bipartisan. Sanctuary cities are sanctuary for criminals. Tom Homan adalah pejabat Gedung Putih yang bertanggung jawab atas upaya penegakan imigrasi pemerintah federal. I want local police to do what they can to assist arresting and removing public safety threats from the community. Pada bulan Februari, Departemen Kehakiman AS menggugat kota Chicago dan negara bagian Illinois yang dipimpin oleh Gubernur Demokrat J.B. Pritzker atas kebijakan suaka mereka. Homan mengatakan ia menyambut baik upaya untuk memblokir undang-undang dan peraturan yang mempersulit otoritas federal menahan imigran tanpa dokumen, termasuk mereka yang melakukan kejahatan kekerasan. So, we're going to hold sanctuary cities accountable. We're going to take them on it and we'll take them to court. The phrase sanctuary city signals that the facilities are not going to go out of their way to assist ICE, but it doesn't state that they're going to obstruct the efforts of ICE. There is nothing in the federal law that obligates affirmatively the police or the state or the counties implement ICE's deportation policies. Stevens mengatakan upaya sebelumnya untuk menantang kebijakan kota suaka secara hukum telah gagal. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Jangan kemana-mana karena usai jeda kita ada cerita-cerita Ramadan soal 2 masjid di Amerika. Nanti akan dibawakan oleh rekan saya dari Washington DC, Aryatna Budianto. Silahkan. Ya Randy, sehabis ini saya ingin mengajak kamu dan pemirsa berkunjung ke masjid-masjid diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Apa aja yang mereka lakukan selama Ramadan ini? Jangan kemana-mana, ikuti kabarnya di segmen berikut di VOA Global Report. Pemirsa, welcome back di VOA Global Report bersama saya Aryatna Budianto yang akan menemani Anda di segmen ini untuk melihat 2 masjid diaspora Indonesia. Nah, pertama kita ke Los Angeles, California, pemirsa. Salah satu konsentrasi warga Indonesia di Amerika untuk melihat kegiatan Jemaah Indonesia Muslim Foundation di Masjid At-Thohir. Kita lihat bagaimana relawan masjid ini bersilaturahmi dan berupaya menjangkau warga sekitarnya yang majemuk dengan berbagi hantaran produk Indonesia. Siang ini relawan yang kebanyakan adalah anak dan remaja diaspora Indonesia menyiapkan kantong-kantong berisi produk Indonesia untuk dibagikan ke warga di sekitar Masjid At-Thohir. So inside the bag there are a pack of dates and pinto beans. So each household gets a bag and some chocolate biscuits. Isi bingkisan merupakan sumbangan dari para jemaah Masjid Komunitas Indonesia yang terletak di kawasan K-Town atau Koreatown, konsentrasi bisnis warga keturunan Korea di Los Angeles. Sejak diresmikan tahun 2022, Masjid At-Thohir aktif melakukan kegiatan jangkauan komunitas, termasuk acara tahunan pembagian bingkisan untuk tetangga ini. Tujuannya adalah untuk menjalin silaturahmi dengan tetangga-tetangga masjid kita, karena bagaimana kehadiran masjid kita ini kan mengganggu mereka lah ya, parkirnya jadi lebih sulit dan seterusnya. Jadi kita tidak ingin ada hal-hal yang membuat mereka tidak menyukai kita gitu, karena memang ada kejadian ya di masjid yang tidak jauh dari tempat kita ini, tetangga-tetangganya merasa terganggu karena
parkirannya penuh terus ya, mereka mengajukan petisi kepada City kalau parkir di sini harus pakai permit. Nah, kalau itu terjadi dengan masjid kita yang nggak punya parkiran, itu kan menjadi sangat fatal untuk kegiatan-kegiatan masjid kita. Relawan dibagi ke beberapa kelompok agar pembagian lebih efektif. Para remaja ini ditemani beberapa relawan dewasa dan guru kelas pengajian mingguan untuk anak dan remaja. Alhamdulillah remaja-remaja muslim di sini, karena mereka sering dibawa oleh orang tuanya untuk berkegiatan di sini. Mereka aktif sekali. Mereka sudah berkegiatan sejak dari SD. Jadi ketika mereka sekarang sudah di high school, di SMA, mereka tetap datang ke sini dan berkontribusi. Kita bilang kepada anak-anak bahwa mereka sebenarnya adalah ambasador. Mereka adalah muslim-muslim yang tampil untuk komunitas terutama di Los Angeles. You're welcome. Thank you so much. Thank you. Have a good day. I think it's great that they're helping out the community, even though it's, we're all kind of in our own culture and religion. I'm glad that they're helping us out as much. Cuma juga ada yang, saya udah happy dengan agama saya nggak menjadi muslim gitu. Makanya ditaruh di bag itu ada surat dalam bahasa Inggris dan bahasa Spanyol itu, kita tidak mengajak apapun mereka untuk, bukan dakwah lah pada prinsipnya. Jadi hanya kita memperkenalkan siapa kita dan terima kasih kepada mereka supaya maklum kalau kita nanti Ramadan lebih sibuk. Jadi kalau masjid-masjid di sini nih saling kirim-kirim. Terlebih karena tidak sedikit komunitas muslim di Los Angeles terdampak kebakaran hebat Januari lalu. Meski begitu, kegiatan Ramadan di At-Thohir tetap berjalan. Selain dibawakan dalam bahasa Indonesia, berbagai kegiatan Ramadan di Masjid At-Thohir juga berlangsung dalam bahasa Inggris untuk mengakomodasi jemaah yang terdiri dari berbagai bangsa di salah satu kota paling majemuk di Amerika Serikat ini. Dari Los Angeles, California, Ariadne Budianto, Dania Iman, dan Irfan Ihsan, VOA. Nah, salah satu kota yang juga majemuk dan semakin padat adalah Houston, Texas. Di sana ada Masjid Indonesia, Istiqlal, yang sudah beroperasi sejak 2015. Nah, karena banyaknya jemaah, masjid ini tidak mampu lagi menampung, terutama selama bulan Ramadan dengan kegiatannya yang begitu banyak. Bagaimana solusinya? Ikuti dalam liputan berikut ini. It's super important to have Indonesian influence in the mosque. I think a lot of Indonesian Muslims in America aren't very well known in the public, and it's crazy because I think Indonesia is like the biggest Muslim population in the world. Menampilkan wajah Indonesia yang dipadukan dengan desain tradisional memang menjadi bagian dakwah memperkenalkan Islam dan Indonesia dalam merancang pembangunan Masjid Istiqlal di Sugar Land, tak jauh dari kota Houston, Texas. As our community has started to grow larger, we really need to have the space to accommodate our jama'ah to park as well as to just pray, because while this has been good for the past few years, we definitely needed to expand. Masjid baru diaspora Indonesia ini memang dibutuhkan untuk mengakomodasi jemaah yang semakin bertambah, terutama saat Ramadan. Kapasitas masjid lama yang terbatas membuat jemaah pria terpaksa melakukan sholat di luar. Selama Ramadan, pihak masjid berharap dapat mengumpulkan dana sebesar $350.000. Untuk pembangunan masjid yang baru, itu penggalangan dananya itu terutamanya berasal dari swadaya masyarakat Muslim Indonesia yang sebagian besar tinggal di Houston ataupun di luar kota Houston. In Place Design, perusahaan arsitektur di Baltimore, Maryland, terpilih untuk merancang desainnya. Islamic pattern dan batik itu ada kesamaan, karena memang dulu batik itu berkembangnya itu karena ada nilai-nilai Islam yang masuk. Jadi yang akan kita bawa itu adalah pola-pola batik yang menyerupai atau mirip dengan pola-pola Islam. Branding itu perlu, dan tugas kami ini di sini sebagai desainer dan arsitek, gitu, bagaimana bisa mendesain atau merumuskan bahwa
kalau melihat ada masjid, oh itu masjid Indonesia. Saat ini konstruksi masjid dan lapangan parkir sudah mulai berjalan. Dengan dukungan dana yang cukup, masjid baru diharapkan akan dapat mulai dipakai tahun ini. With this new mosque, the design of the building will be facing the Kaaba, so it'll be a lot more ergonomical. So it'll be really nice in that sense. And then there's another building on top of that for like a multi-purpose activity room and a bigger place to do wudu and stuff. Because right now, if you saw the bathroom, it's pretty small, right? Dari Sugarland, Texas dan Baltimore, Maryland, tim VOA. Kebersamaan dan saling support di tengah perbedaan ini rupanya menjadi tema utama komunitas Muslim Amerika, pemirsa. Nah, apakah terpengaruh dengan iklim politik Amerika saat ini? Sesaat lagi Randy di kota New York akan kembali dengan beberapa liputannya. Jangan kemana-mana, hanya di VOA Global Report. Welcome back to New York City, pemirsa. Masih seputar Ramadan. Banyak juga dilakukan acara buka puasa bersama di sini atau dikenal dengan istilah iftar kalau populernya. Salah satunya dilakukan juga di Gedung Kongres Amerika Serikat di Washington DC. Selengkapnya dilaporkan rekan saya Virginia Gunawan. Azan berkumandang di dalam speaker Nancy Pelosi Caucus Room, salah satu ruangan di kompleks Gedung Kongres AS, mengiringi acara buka puasa Kongresional Amerika Serikat. Acara yang digelar The Muslim World League pada hari ketiga Ramadan ini dihadiri sekitar 125 para pembuat kebijakan dan pemimpin keagamaan di sejumlah instansi pemerintahan di ibu kota Amerika Serikat. We all share the same place and we want to live peacefully with one another. We cannot do this alone as Muslims, and grassroots level cannot do it without a leadership, a moral leadership. Faith leaders, they have this responsibility to guide and educate the grassroots and to educate people and to guide them towards peace. Lewat Kepala Kantor Urusan Keyakinan Gedung Putih, Presiden Donald Trump menyampaikan pentingnya hubungan antara umat beragama, tak hanya antara pemuka dan wakil rakyat. We are entering into a holy season for most of the world's religious communities. Muslims, Jews, and Christians will commemorate Passover, Easter, and Ramadan. Billions will be praying to God, and billions will be searching their own hearts. May it be for all of us, all the children of Abraham, a time of introspection, marked especially by billions of prayers for peace. Setelah berbuka puasa singkat, sejumlah hadirin melakukan salat maghrib berjamaah di ruangan yang sama. Selama bulan Ramadan, sejumlah instansi pemerintahan di AS seperti Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan biasanya menggelar acara buka puasa bersama. Salah satu yang paling bergengsi dan politis adalah buka puasa di Gedung Putih bersama dengan Presiden AS. Bagi hadirin, ini adalah kesempatan untuk belajar tentang memahami iman lain dan berdiskusi dengan sehat. Natasha dan Afi adalah mahasiswa berketurunan Yahudi di Washington DC. I think that in a world in which we are sort of pushed into one box of you have to be pro this and anti this, I think that it's really important to focus on humanity and focus on learning about your neighbors and learning about the people who you think are so different from you, because if I've learned anything from spending time with my Muslim and Arab friends and people who I've met here tonight is that we share way more in common than we think. This is a unique opportunity because we got to do this in DC, and we had the chance to come here because we're both students here, but not everybody has that opportunity, which is why getting to, first of all, bringing this nationwide, but also getting the opportunity to go to these places and speak to those people and go, across the world and talk to people that grew up in a different place than you, and see that they really share so many of the same value systems and so many of the same belief systems. Tampak hadir dalam iftar ini adalah anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa yang melihat adanya kesempatan untuk saling belajar terkait toleransi. Mereka membuat klub atau sebuah kelompok yang tentunya ingin menjaga perdamaian, yang ingin menjaga bagaimana Amerika tetap bisa menjadi bisa unite ya. Dan Indonesia sendiri kan kita punya diversity yang besar, tentunya kita harus jaga semuanya, dan alhamdulillah kita
bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk menjaga perbedaan itu. Sebelumnya pada awal Ramadan, Trump menyampaikan salam bagi warga Muslim AS dan berkomitmen untuk menegakkan kebebasan beragama di Amerika Serikat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, di Amerika Serikat, atribut politik dan pilihan partai tetangga akhirnya bisa jadi pemicu pertengkaran. Nah, ada yang menemukan sebuah aplikasi ponsel yang memungkinkan orang untuk mengetahui afiliasi parpol tetangga apa nih, untuk bantu mereka memutuskan baiknya pindah atau tidak ke suatu permukiman. Floor to ceiling windows on this side. Sebagian besar pembeli rumah biasanya baru tahu siapa tetangga mereka begitu pindah. Tapi sebuah aplikasi ponsel baru memungkinkan pembeli rumah mempelajari afiliasi politik calon tetangganya sebelum menaikkan kontrak pembelian rumah. Aplikasi tersebut bernama Oizy. The purpose of Oizy is to democratize data for buyers in their home search experience. Aplikasi ini tengah diuji coba di New York dan Florida dan bakal diperluas penggunaannya secara nasional. Data soal afiliasi politik diperoleh dari catatan publik yang memang merekam afiliasi politik orang dengan alamat tertentu. It's to get you to the understanding of when I move here, these are the type of people that I might be inviting over for dinner, the type of people that I will be raising my child alongside. Di Amerika Serikat, afiliasi politik seseorang bisa dengan lebih mudah diketahui karena pada kartu pemilih yang bisa mereka bawa ke TPS akan menunjukkan di sana apakah mereka pendukung Partai Demokrat, Partai Republik, atau non-partai alias independen. Tapi data di kartu pemilih ini hanyalah formalitas karena sudah tercantum dalam database yang dimiliki secara elektronik oleh penyelenggara pemilu. Pengamat mengatakan di tengah polarisasi politik tajam, masuk akal bahwa orang ingin tinggal berdekatan dengan orang sepaham saja. People do seem to care about the political identities of their new neighbors, so I'm not surprised that some company is now, selling that information or providing that information to would-be buyers. Ben McCartney pernah terlibat penelitian yang menunjukkan banyaknya orang yang memilih pindah bila pilihan politik tetangga mereka berseberangan. Pada saat yang sama, mereka akan lebih terbuka terhadap tetangga baru bila tetangga itu sepaham dalam afiliasi politik. So political polarization isn't just a social media phenomenon, but is affecting real economic decisions as well. Penelitian ini menunjukkan 1% pindah rumah dimotivasi perbedaan politik. Tapi yang pindah justru yang tak aktif secara politik. Apakah aplikasi seperti Oizy mempertajam polarisasi politik di tepis pendirinya? We're giving people the data and the information to control their own destiny and do what they will with that information. The data already exists. Daripada terlanjur pindah kemudian bertengkar dengan tetangga, Oizy menawarkan kemungkinan meminimalisasi potensi konflik sebelum tekan kontrak. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Demikian perjumpaan kita dalam VOA Global Report pekan ini. Jumpa lagi pekan depan. Cek selalu episode terbaru di YouTube VOA Indonesia. Saya Randy Wijaksana pamit. Assalamualaikum, sampai jumpa.